Mantap. Hai guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka guys. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, seperti biasa guys, aku ngomong kebangsaan. Ya. Jadi aku ngomong kebangsaan Indonesia, kebangsaan yang kita banggakan guys. Ya, sudah waktunya kita banyak-banyak ngomong tentang kebangsaan. Jangan kita ngomong tentang golongan kita sendiri terus. Jangan kita ngomong tentang golongan kita sendiri terus, ya. Jadi kita harus ngomong kebangsaan. Kebangsaan itu artinya kita ngomongin hidup bareng dalam beraneka ragam. Beraneka ragam tapi satu kesatuan, satu keluarga besar. Nah, itu namanya kebangsaan. Jadi banyak sekarang itu orang-orang berdebat agama, saling rebutan siapa yang menang, siapa yang kalah kan gitu kan. Jadi menurutku itu tidak terlalu bermanfaat ya untuk dilakukan debat agama itu. Karena ujung-ujungnya justru bukannya kita saling kenal dan makin dekat ya, tapi justru kita saling mencari kesalahan, saling mencari kekurangan, saling membenarkan diri, lalu kita makin renggang dan bahkan dalam perdebatan itu sampai keluar itu kebun binatang gitu guys. Ya, kalau menurut aku itu bukan sesuatu yang patut kita inilah ya. Jadi sekali lagi mari kita, halo Pak Basam Sudin, Pak Samsudin. Dari mana Pak Samsudin? Ya, jadi mari kita bicara tentang kebangsaan guys. Kalau kita ngomong kebangsaan berarti kita ngomong bangsa, bukan ngomong golongan. Nah gitu. Kita bukan ngomongin golongan kita menang-menangan golongan, misalnya golongan agama gitu ya, menang-menangan dari yang lain supaya kita lebih benar dari yang lain itu. Nah ini sebenarnya perbuatan seperti itu perbuatan yang berpecah belah, perbuatan yang cari musuh gitu ya. Bukan perbuatan yang konstruktif, bukan perbuatan yang membangun, justru perbuatan yang destruktif kalau menurut saya itu. Aku bukannya anti sama debat agama gitu ya. Lagi pula buat apa sih debat agama gitu. Ngapain kita mendebat agama orang? Ya kalau menurut aku tuh nggak perlu kita mendebat agama orang itu. Kita justru kalau mau kita cari titik temu guys, ya kan? Kita cari titik temu, bukannya kita cari perbedaan. Ya, kalau perbedaan urusan masing-masing dah. Beda, misalnya beda tradisi agamanya, berbeda konsepsinya tentang Tuhan, ya macam-macam gitu ya. Perbedaan-perbedaan kita di dalam agama itu urusan masing-masing lah itu kan. Yang lebih baik adalah kita mencari titik temu bagaimana kita mempunyai platform bersama yang kita bisa dapat berpijak di atasnya, di mana kita satu sama lainnya itu bisa saling bersahabat, ya bisa berdamai, saling toleransi atas perbedaan kita nggak tersinggung oleh perbedaan orang, ya begitu juga orang nggak boleh tersinggung atas perbedaannya dengan kita. Perbedaan kita harus pahami sebagai sesuatu yang memang beda dan itu urusan masing-masing. Ada hal-hal yang urusan masing-masing, ada hal yang urusan bersama gitu. Yang urusan bersama itu adalah titik temu. Dan titik temu ini karena kita saling mengasihi, karena kita saling menjunjung tinggi cinta kasih. Ya, kasih karena Tuhan. Kasih karena Tuhan. Ya, jadi kasih itu bukan hanya karena kelompok dan golongan, darah dan nasab gitu guys ya. Tapi kasih itu harus benar-benar karena Tuhan, karena kita sama-sama makhluk Tuhan, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Ya, jadi kita merasa berasal dari asal yang sama gitu kan.
Kita merasa berasal dari asal yang sama, dari ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita mencari titik temu aja gitu lah. Ngapain kita nyari perbedaan? Ya ujung-ujungnya saling ngata-ngatai dia. Ini kalau kita pergi ke di dekat Monas itu ya, di Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal, terus di sebelahnya ada Masjid Katedral guys. Itu di antara Masjid Istiqlal dan Katedral, itu antara dua masjid itu ada terowongan di bawah tanah guys ya. Ada terowongan di bawah tanah. Dan terowongan ini namanya silaturahim. Terowongan silaturahim. Ya, terowongan kasih sayang. Nah gitu. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa antara Istiqlal dan Katedral, Islam dan umat Kristen itu ada tetap persaudaraan di dalam kemanusiaan, persaudaraan karena sama-sama makhluk Tuhan, persaudaraan karena sama-sama mengejar kebaikan, persaudaraan karena sama-sama menjunjung tinggi cinta kasih yang universal ya, karena cinta kasih itu universal ya untuk seluruh umat manusia. Jadi ngapain kita nyari siapa yang lebih benar, siapa yang salah gitu kan. Nah justru disinilah kita disuruh oleh para pendiri bangsa kita supaya kita melihat kepada hubungan antara seperti di Istiqlal dan Katedral tadi ya, itu sama kayak dulu hubungan antara Hindu Siwa dengan Buddha itu guys ya. Hindu Siwa dan Buddha itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah Bung Karno mencoba mengangkat kembali Bhinneka Tunggal Ika itu dengan itu hubungan antara Istiqlal dan Katedral. Dan di situ ada terowongan di bawah tanah itu, terowongan silaturahim. Supaya apa? Supaya kita merasa, supaya kita tahu bahwa ini loh kita yang beraneka ragam agama ini, kita seperti ini loh, seperti kayak ada terowongan bawah tanah di antara kita. Dan terowongan itu namanya hubungan kasih sayang, ya terowongan silaturahmi. Nah gitu. Jadi dan kita harus menyadari bahwa diri kita sebagai bangsa adalah seperti itu, adalah Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa dibagi-bagi, ya kan, tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh berpecah belah, harus berdamai, harus bertoleransi, ya kan, bergotong royong, tolong menolong, saling melengkapi, dan seterusnya. Sehingga kalau kita dapat bersatu seperti itu, ya kan, bersatu itu kita sudah melakukan itu kebenaran yang yang terutama sekali itu kan kita harus bersatu ya. Kalau di dalam Islam aja itu yang namanya syariat, Allah menurunkan syariat kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, tegakkanlah agama. Apa itu tegakkan agama? Janganlah berpecah belah. Tuh. Janganlah berpecah belah guys. Kalau kita menegakkan agama itu ya, menegakkan agama itu jangan pecah belah, nggak boleh musuh-musuhan, harus kerjasama, harus berdamai, harus saling toleransi, harus saling melengkapi, harus bekerja sama, menjunjung tinggi permusyawaratan kalau ada permasalahan. Ya kalau sudah tercapai kata sepakat gitu kan, kita jalankan bersama-sama. Seperti itu karena manusia itu satu. Karena manusia itu satu dan Tuhan itu esa. Ya, kalau manusia itu satu, kalau Tuhan itu esa, maka manusia itu satu. Karena seperti gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu artinya bicara kita kita sama-sama mengejar kebaikan, mengejar kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan. Itu namanya ketuhanan. Kalau ada yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan itu esa. Artinya kalau Tuhan itu esa, maka manusia itu harus satu. Karena semua manusia, siapapun dia, apapun golongan suku, ras, dan agamanya, dia diciptakan oleh Tuhan yang semuanya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Ya. Nggak mungkin kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Gimana mungkin kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda-beda? Itu yang berbeda-beda kan hanya cara pandang kita kepada Tuhan itu sendiri ya. Masing-masing kelompok mempunyai cara pandangnya masing-masing. Ya,
sudut pandang itu beda-beda ya. Sama kayak orang melihat satu objek ya kan, ada yang melihat dari sudut sana, sudut sini, itu sudut sana lagi kan gitu kan. Masing-masing sudut pasti dia beda cara impressionnya kepada objek yang dimaksud kan begitu. Pasti berbeda, sudut pandangnya soalnya berbeda. Jadi jangan mempermasalahkan perbedaan sudut pandang itu, tapi masalahkan objeknya itu kita memandang kepada objek yang sama kan. Kita memandang kepada objek yang sama. Sama seperti kita melihat kepada matahari. Jangan mempermasalahkan bahasa kita tentang matahari. Ada yang bilang sun, ada yang bilang kalau orang suku saya bilang, orang dari Bima bilang liro, matahari guys. Ada orang Inggris bilang sun, kita bilang mentari. Jangan masalahkan perbedaan-perbedaan bahasa itu, tapi masalahkanlah apa yang kita lihat itu, ya kan? Apa yang kita lihat, yang ada yang sebutnya liro, ada yang sebutnya mentari, matahari, the sun, barangnya kan sama itu juga gitu. Kalau kita mempermasalahkan perbedaan bahasa, ya nggak akan selesai. Ini masalahnya bahasanya atau bendanya gitu, objeknya atau bahasanya yang kita maksud, yang penting kan objeknya yang penting kan gitu ya. Sama juga tentang Tuhan itu Esa, walaupun kita berbeda-beda cara pandang konsepsi tentang Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud adalah itu juga gitu loh. Itu karena kita melihat kepada Tuhan yang itu juga, ya kan, hati kita melihat kepada Tuhan yang itu juga, maka ya kita semua ini kan satu. Karena kita berasal dari asal yang sama. Kita nggak boleh dong bermusuh-musuhan, pecah belah, ya kan? Nah itulah maksudnya bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Kita bersatu di atas kebaikan, di atas kebajikan, di atas cinta kasih. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil, jadi kebaikan, kebajikan, cinta kasih mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kebaikan itu kan luas tuh, cinta kasih itu luas sekali, kebajikan itu luas sekali. Nah dia mengkerucut menjadi kemanusiaan, ketuhanan itu mengkerucut menjadi kemanusiaan, dan kebaikan tadi itu mengkerucut menjadi adil dan beradab. Kalau kita bicara kemanusiaan harus bicara adil dan beradab ya. Bukan hanya adil tapi harus beradab juga. Karena mungkin adil buat masing-masing kelompok golongan itu berbeda dengan adilnya, ya pokoknya masing-masing golongan mungkin mempunyai pemahaman yang berbeda tentang adil gitu ya. Mungkin adil buat yang satu, nggak adil buat yang lain. Tapi kalau dilengkapi dengan kata beradab, adilnya pasti enak buat semua gitu loh. Betul apa enggak? Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka itulah persatuan Indonesia itu. Persatuan kebangsaan kita ini, bangsa kita bersatu di atas dasar ketuhanan yang Maha Esa yang mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga persatuan kita ini dapat bersatu walaupun kita beraneka ragam, karena kita tidak saling merugikan, tidak saling mengancam, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam gitu, semua aman, semua damai. Kalau kita bisa menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab itu, ya kan? Dan itu adalah dalam kerangka kebaikan, kebajikan, cinta kasih. Saling menghormati kemerdekaan, pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kan gitu guys ya. Ya, nah ini pri kemanusiaan dan pri keadilan ini sebenarnya kan cinta kasih sejati ya. Pri kemanusiaan artinya memperlakukan manusia manapun sebagai manusia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Ya kan, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan oleh orang manapun dari suku, ras, agama manapun sebagai manusia juga. Ya kan, walaupun kita berbeda-beda. Ya karena kita sama-sama manusia kan. Pri keadilan, memperlakukan manusia manapun dengan adil tanpa memandang suku, ras, dan agama. Sebagaimana kita juga ingin diperlakukan dengan adil oleh orang dari suku, ras, agama manapun juga.
Ya inilah cinta kasih karena Tuhan yang sejati. Cinta sejati itu justru ini, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sehingga kita akan saling hormat menghormati kemerdekaan. Ya. Kita akan hormat menghormati corak kita masing-masing. Kita boleh masing-masing hidup dengan coraknya masing-masing. Sudah keyakinan dan ke pola pikirnya masing-masing. Selama tidak merugikan, tidak mengancam, ya dapat menjamin aman dan damai buat orang lain. Ya silakan saja, no problem. Hidup itu memang perbedaan itu indah gitu loh. Kita ini bineka tunggal ika. Hidup itu indah dengan bineka tunggal ika. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita saling melengkapi. Ya setiap kelompok, setiap entitas mempunyai kelebihan dan kekurangan yang harus diisi oleh kelebihan dan kekurangan yang lain sehingga saling melengkapi kita. Karena kalau semua sama gitu ya, kayak duplikat semua gitu kan, ya nggak ada indah-indahnya hidup ini kan. Justru dunia itu berputar karena adanya perbedaan. Misalnya di alam semesta ini ada tekanan udara yang tinggi, ada tekanan udara yang rendah, ada suhu yang rendah, suhu yang tinggi, ada yang dingin, ada yang panas. Udara akan mengalir tuh dari yang dingin ke yang panas, ya kan? Atau mungkin sebaliknya, yang panas ke yang dingin. Saling mengisi dia, sehingga terjadilah pergerakan udara, sehingga terciptalah angin. Angin menggerakkan awan, awan membawa air. Awan yang membawa air itu turun sebagai hujan. Hujan ini membasahi bumi. Bumi yang basah jadi subur, tanaman-tanaman jadi tumbuh, ya kan? Nah, air yang air itu berkumpul di satu titik, ya disebut sungai, mengalirlah dia ke bawah, disebarlah ke bawah lagi itu sungai itu punya anak-anak sungai, sehingga air itu menyebar kemana-mana, di mana-mana menjadi subur, dan ujungnya di laut dia berkumpul sisanya di sana. Itu kan terjadi karena adanya perbedaan itu terjadi kehidupan, terjadi sistem gitu, ada sistem yang hidup di situ. Dan semuanya itu adalah karena cinta kasih, karena kasih sayang Tuhan. Jadi ngapain sih kita mempermasalahkan perbedaan terus, ribut perbedaan agama ya, ribut perbedaan. Tapi ujung-ujungnya itu apa? Ujung-ujungnya ngomong kekuasaan, ujung-ujungnya ngomong kepemilikan, mengklaim paling berhak dan lain-lain. Itu kan ujungnya kan di situ kan. Jadi manusia itu sama saja di hadapan Tuhan ya. Kalau kita pergi haji, semua kita pakai baju ihram tuh guys. Kita pakai baju ihram semua. Cuman 2 lembar kain buat cowok tuh, yang tidak berjahit, apa adanya, kain putih, pakaian hamba. Itu pakaian ihram itu pakaian seorang hamba. Ya kita harus merasa diri kita itu sebagai hamba Tuhan semua, dan kita sama dengan yang lain, sama-sama hamba Tuhan tuh. Ya Bu Rizna ya, Pak Hardi ya, selamat datang di my channel. Oke Mbak Koswatini, terima kasih untuk join. Ya saya kira begitu ya. Mari kita ngomong kebangsaan. Mari kita menjunjung tinggi kebangsaan guys. Jangan kita hanya ngomong kelompok kita masing-masing. Kita adalah bangsa. Kita bukan hanya golongan. Ya kan, Tuhan tidak melihat orang dari golongan, suku, ras, agama, nasab, darah. Ya, Tuhan melihat orang dari ketakwaannya, dari kemanfaatannya, dari dia menghormati kebaikan, kebajikan, cinta kasih, saling menghormati kemerdekaan. Itu yang dilihat oleh Tuhan terhadap hamba-hambanya, bukan melihat sukunya, rasnya, agamanya. Sekalipun agamanya Tuhan tidak melihat situ. Sekalipun agama kamu misalnya benar pada dasarnya, tapi kamu sendiri nggak benar, ya percuma juga kan. Makanya Tuhan nggak ujuk-ujuk melihat ke agama kamu apa. Tapi kita melihat kepada bahwa kita beriman kepada Tuhan itu adalah kita beriman, berarti kita percaya kepada cinta kasih. Itu dapat mendatangkan kebaikan untuk kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan komunitas, kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, bernegara, bukan seluruh umat manusia itu. Ya, kalau kita
menjunjung tinggi kebaikan dalam pengertian kita menjalankan kebaikan dalam segala kehidupan kita. Ya, kita menatap pikiran-pikiran yang baik, emosi-emosi yang baik, ya. Terus spiritualitas yang baik, sehingga perbuatan kita menjadi perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang merupakan rahmat bagi orang-orang sekeliling kita, perbuatan-perbuatan yang menjamin keamanan orang lain. Ya, kadang-kadang kalau kita ini kan, kadang-kadang kita itu jadi bahaya buat orang lain, ya, karena perbuatan kita itu membahayakan orang. Kenapa perbuatan kita membahayakan orang? Karena pikiran kita berbahaya gitu loh. Pikiran kita berbahaya loh, bisa berbahaya gitu. Makanya pastikan jangan punya pikiran yang berbahaya. Nah, kita ini bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa yang beraneka ragam, tapi harus satu kesatuan. Mau nggak mau kita harus satu kesatuan. Kita lahirnya seperti itu di proklamasi. Ketika kita bersatu di Sumpah Pemuda, ketika kita menjadi Indonesia di Sumpah Pemuda, kita sama-sama mau memperjuangkan kemerdekaan kita di Sumpah Pemuda. Tapi kita bersatu dulu, dan bersatunya kita adalah kita bersatu sebagai Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bahasa. Ya kan? Dan Indonesia yang seperti inilah yang lahir di proklamasi, ya kan? Jadi kita nggak akan berubah di situ. Kita Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa di Sumpah Pemuda saat kita memulai perjalanan perjuangan pergerakan kemerdekaan kita sampai kita menyatakan kemerdekaan kita di proklamasi, kita tetap Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama. Tetap satu. Dan inilah bahan baku yang menjadikan kita yang menjadi bahan baku kita mendirikan negara. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang nggak bisa dibagi-bagi. Dan kita nggak bisa makanya kita nggak bisa menjadi negara bagian. Kita harus menjadi negara kesatuan. Karena kita lahir sebagai Indonesia sebagai satu kesatuan. Gitu. Maka negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya gitu kan. Karena kita lahir juga sebagai rakyat yang berdaulat dengan kita nyikat itu kedaulatan sekolonial itu. Kita ambil dia, kita rampas dia, kita mengklaim kemerdekaan kita itu. Karena kita nggak mau dijajah terus, ya kan? Maka kita lahir sebagai rakyat Indonesia yang berdaulat, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat. Nah, itulah yang turut lahir di dalam kelahiran Indonesia merdeka, ya. Itu tadi, yang mana Indonesia merdeka itulah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu bahasa. Nggak bisa dibagi-bagi, harus satu kesatuan, harus menjadi negara kesatuan ketika kita mendirikan negara. Dan pemerintahnya adalah Republik Berkedaulatan Rakyat. Nah, gitu. Karena kita adalah rakyat berdaulat. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Kesatuannya berbhinneka tunggal ika. Itu rumus kita mendirikan negara kita. Kita nggak nyontek-nyontek. Rumus itu kita dapat dari hikmat kelahiran kita. Hikmat daripada kelahiran kita di proklamasi. Ya, kita lahir di proklamasi. Lahir di situ artinya kita berlepas diri dari ikatan kita dengan kolonial, memisahkan diri kita, berlepas diri. Ya, karena Tuhan menyuruh kita untuk menghapuskan perbudakan. Karena Tuhan menyuruh kita untuk memerdekakan diri kita dari kezaliman, dari ketidakadilan, dari penindasan. Kalau kita beriman kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, maka kita harus berlepas diri dari penjajahan itu, dari penindasan itu kita harus berlepas diri. Dan itulah yang kita lakukan ketika kita mempunyai keinginan luhur untuk merdeka. Kita sudah bosan dijajah ratusan tahun, 300 sekian tahun, dan kita mempunyai keinginan yang luhur untuk merdeka. Kita ingin punya negara sendiri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita ingin bebas dari penderitaan kita sudah ratusan tahun. Ya, kita ingin menjadi bangsa yang bermanfaat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang seperti dulu kita pernah jaya di zaman Majapahit dan Sriwijaya. Kenapa kita harus dijajah? Kenapa kita harus menderita? Apakah Tuhan menyuruh kita untuk menderita di dalam kehidupan ini? Ya, apakah Tuhan menyuruh kita ratusan tahun menderita untuk bangsa kita ini, kan?
Tidak, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau kita hidup di dalam kasih dan sayang Tuhan, kita tidak akan mengalami penderitaan. Kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang adil, makmur, damai, sejahtera, bangsa yang memberikan berkat dan rahmat juga kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita hidup di dalam cinta kasih sayang, ajaran Tuhan. Tapi karena waktu itu kita ya dijajah, dimiskinkan, dibodohkan, dibikin kita jadi terbelakang, kita jadi pada bodoh, nggak tahu bagaimana cara menempatkan diri kita sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tapi ya atas berkat karena kasih sayang Tuhan juga lah, kita dibimbing oleh Tuhan, digiring oleh Tuhan untuk mencapai suatu kesadaran di mana kita tidak mau lagi dijajah. Dan puncak dari itu adalah kita siap untuk bersatu sebagai rakyat Indonesia, rakyat Nusantara yang bersatu. Ya, tidak mau lagi, karena kita kalau berjuang secara masing-masing, secara kerajaan masing-masing, secara kedaerahan masing-masing, kita nggak pernah bisa menang. Ya, dari penjajah gitu loh. Makanya ya kita bersatu. Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya kan, untuk melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena di Sumpah Pemuda itulah kita bernama Indonesia di situ. Ada cita-cita kemerdekaan untuk Indonesia di situ. Maka nama perjuangan kita namanya Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Itu berlangsung selama 17 tahun sampai kita menyatakan kemerdekaan kita, sampai memproklamirkan kemerdekaan gitu. Itu 17 tahun, guys. Dan di situ ada ini perjalanan keramat. Kenapa ini disebut sebagai perjalanan keramat? 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai proklamasi ini. Karena di situ Tuhan meletakkan kadar pada dirinya bangsa Indonesia. Tuhan meletakkan ukuran tertentu pada diri bangsa Indonesia. Ya, supaya menjadi ketika kita lahir nanti, kita adalah Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka dan tidak bisa dibagi-bagi dan harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah kita sebagai bahan baku daripada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan Tuhan meletakkan ukuran pada diri kita, pada bangsa Indonesia. Bisa dibilang bahwa 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai proklamasi itu adalah malam Lailatul Qadarnya bangsa Indonesia itu. Ya, malam Lailatul Qadarnya, malam kita diberi ukuran, diletakkan ukuran oleh Tuhan kepada kita. Tadinya kita menjadi bangsa yang negaranya itu misalnya kerajaan-kerajaan, tapi nanti sekarang kita harus menjadi negara kerakyatan. Karena yang berjuang untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu adalah seluruh rakyat Indonesia yang bersatu, rakyat Nusantara yang bersatu, yang menjadi Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bukan atas nama kerajaan tertentu, bukan atas nama seseorang tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, agama tertentu, bukan. Tapi seluruh rakyat Indonesia yang berada di bawah penjajahan Belanda berkumpul dalam bentuk organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi-organisasi kedaerahan, partai-partai politik berkumpul menjadi satu. Ya, menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang baru yang pada kita itu diletakkan ukuran oleh Tuhan untuk menjadi bangsa yang unik, bangsa yang akan membawa rahmat untuk umat manusia. Tapi kita dengan terlebih dahulu menjadi bangsa yang satu kesatuan walaupun kita beraneka ragam. Bangsa Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Dulu kita pernah menjadi Bhinneka Tunggal Ika di zaman Majapahit, tapi karena zamannya masih dunia penaklukan pendudukan, ya, dunia bermusuh-musuhan, dunia takluk menaklukkan, dunia kebencian, ya, masih banyak dunia bunuh-membunuh, musnah-memusnahkan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini nggak langgeng. Pernah juga di zamannya Nabi Muhammad juga kan, dicoba itu Bhinneka Tunggal Ika itu, bahwa masyarakat Madinah yang terdiri atas sekian suku, ras, dan agama itu adalah umat yang satu. Nah, disebutnya kayak gitu tuh. Nabi Muhammad sendiri menyebut
Mereka yang tinggal di Madinah pada saat itu yang beraneka ragam suku, ras dan agama itu umat yang satu. Ya, umat di sini bukan umat agama ya, tapi bangsa maksudnya. Mereka itu semua beraneka ragam suku, ras dan agama itu bangsa yang satu. Jadi Nabi Muhammad pun sudah mengajarkan kebangsaan sebenarnya. Ya, apalagi ada Piagam Madinah itu dikatakan mereka adalah komunitas manusia tersendiri, lain daripada komunitas manusia-manusia lain. Komunitas manusia tersendiri artinya bangsa yang tersendiri, bangsa merdeka ya, lain daripada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu juga kita harus anggap merdeka juga. Kalau kita merdeka ya orang lain juga merdeka. Kan begitu. Kalau kita merdeka, orang lain merdeka. Nah, ini idealisme yang sangat maju gitu, yang sangat beradab ya. Sebenarnya sudah dimulai oleh Rasulullah pada saat itu. Kalau sekarang kita mengenalnya kemerdekaan kebangsaan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 45. Nah, gitu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kita itu adalah Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar kemerdekaan, Undang-Undang Dasar alam kemerdekaan tuh ya. Karena proklamasi kita itu adalah alam kemerdekaan, dia menciptakan alam kemerdekaan ya. Dan di situ kita sangat persatuan kita, semangat persatuan kita di situ ada semangat persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan lapisan ya, karena kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, idealisme kemerdekaan. Idealisme yang ada peri kemanusiaan, peri keadilan, saling menghormati kemerdekaan dan lain-lain situ. Keren banget ini sebenarnya. Jadi bangsa Indonesia ini mempunyai nilai yang baru di dunia ini saya kira ya. Itu nilai kemerdekaan dan kebangsaan. Idealisme kemerdekaan yang turun menjadi idealisme kebangsaan, dan kebangsaan kita turun menjadi kenegaraan kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai pola yang sangat baru di atas dunia ini. Ya, kedaulatan rakyat itu baru ya. Kebangsaan juga seperti kebangsaan kita yang religius seperti Indonesia ini baru. Ya kan? Kalau dulu kebangsaan itu dianggap apa? Dianggap pengkhianatan ya kalau dulu kebangsaan. Misalnya ada suatu imperium yang besar, ada sebuah wilayah dia mau memisahkan dirinya, ya kan? Itu tuh pengkhianatan. Tapi kalau kita memisahkan diri, kita menjadi nasional, kita menjadi nasionalisme kita menganut paham kebangsaan. Itu karena kita membebaskan diri kita dari penjajahan. Ya, karena kita memerdekakan diri kita dari penjajah. Kita berpisah dari penjajah, maka kita menganut nasionalismenya karena seperti itu. Bukan nasionalisme pengkhianatan atau nasionalisme karena terlalu bangga sama apa kata orang gitu ya, sama kelompok sendiri, bukan. Tapi nasionalisme yang lahir dari memperjuangkan kemerdekaan. Berlepas diri dari kolonialisme, berlepas diri dari penjajahan itu guys. Itulah kebangsaan kita, kebangsaan. Dan kebangsaan kita ini, wow, keren banget ya. Bung Karno mengatakan, nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Bayangin tuh guys. Nasionalisme kita adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Iya, ini kan keren banget ini. Jadi kehidupan berbangsa bernegara kita dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Ini menurut Bung Karno, ya kan? Dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan dan dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Itu Bung Karno yang mengatakan. Ya, jadi ini kita harus belajar nih. Kenapa? Berarti Pancasila ini kan luar biasa ya. Berarti Pancasila ini kan cinta kasih gitu loh, kasih sayang, ya. Menjunjung tinggi nama Tuhan Pancasila. Begitu juga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan main-main Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika itu, ya itu kan mengesahkan Tuhan gitu. Ya, karena kita sama-sama mengejar kebaikan, sama-sama menjunjung kebaikan. Jadi kita rela untuk bersatu, mau bersatu, ya mengalahkan ego kita masing-masing. Kita mau bersatu
mempunyai pijakan bersama yang semua dapat berpijak di atasnya dengan aman, dengan damai, dengan adil. Ya, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam. Kita bersatu, lalu kita bergotong royong, saling tolong menolong situ, menjunjung tinggi permusyawaratan untuk menyelesaikan masalah, dan juga menghormati perwakilan yang kita pilih. Tentu saja perwakilan yang kita pilih harus melalui sistem yang bagus, sehingga wakil yang kita peroleh dari pemilihan tersebut adalah wakil-wakil yang benar-benar memang ingin menolong rakyat gitu loh, yang benar-benar kerakyatan. Keren banget sebenarnya Indonesia ini. Bagaimana dengan kepemimpinan yang kerakyatan, bukan kerajaan? Apakah kepemimpinan yang kerakyatan, misalnya demokrasi gitu ya, demokrasi terpimpin? Apakah demokrasi terpimpin itu diridhoi sama Allah? Oh ya, kerakyatan itu adalah sebaik-baiknya kepemimpinan. Ya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kerakyatan, bukan kepemimpinan yang egoistik. Si pemimpin ingin pikul-pikul gitu kan, ingin dijunjung-junjung. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menolong mereka yang dia pimpin. Kerakyatan ini adalah sebaik-baik kepemimpinan, dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat. Tuh, setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kedaulatan rakyat. Halo Pak Edi. Terima kasih Pak udah join di sini Pak. Gitu. Jadi apakah demokrasi Indonesia ini demokrasi yang baik? Ya, demokrasi yang baik. Apalagi dia terpimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Itu yang memimpin kita di dalam kita berdemokrasi. Kan bukan dipimpin oleh suka-suka kan gitu kan, bukan dipimpin oleh kekuasaan yang sewenang-wenang gitu kan, tapi dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat kelahiran kita itu diproklamasi, kita lahir sebagai Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi. Ya, kita mulai dari situ, dan Pancasila sebagai kebijaksanaan yang diangkat menjadi dasar negara kita adalah kebijaksanaan yang mengakomodir hikmat, ya kan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita melalui proklamasi itu, ya kan. Itu untuk mengakomodir hikmat itu sehingga kita mempunyai suatu kehidupan berbangsa bernegara yang sejalan dengan kelahiran dan kejadian kita secara alamiah, bukan karena kita nyontek-nyontek ikut-ikutan ya bangsa lain. Ya, walaupun kita ada kemiripan dengan Piagam Madinah misalnya, seperti di zamannya Nabi Muhammad, ya ada di sana Umayyah satu kayak Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita bukan nyontek. Tapi itu karena kita lahir secara alamiah seperti ini. Kita lahir sebagai Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang merdeka. Gitu. Kita lahir sebagai Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Karena kita adalah rakyat yang berdaulat. Itu guys. Jadi kembali lagi, mari kita berhentilah saling bermusuh-musuhan. Mari kita tidak bermusuh-musuhan karena suku, ras, dan agama, khususnya karena agama. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan karena agama, ya kan. Agama itu, Tuhan kita itu, kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Bagaimanapun juga, walaupun konsepsi kita tentang Tuhan, ya, konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan itu berbeda gitu ya, seperti perbedaan antara timur dan barat, atau seperti antara langit dan bumi. Tapi bagaimanapun juga kita diciptakan oleh Tuhan yang itu juga loh. Kita nggak bisa menyangkal ya. Yang berbeda hanya konsepsi kita masing-masing tentang Tuhan. Tapi Tuhan yang menciptakan kita itu juga. Kita diciptakan oleh tangan yang sama, tangan Tuhan yang sama yang menciptakan kita. Gitu guys. Jadi kalau kita diciptakan oleh Tuhan yang itu juga, artinya kita berasal dari asal yang sama. Kita diciptakan oleh pencipta yang sama.
kita berada dalam satu kekuasaan yang sama daripada yang menguasai alam semesta. Jadi kalau kita seperti itu kenyataannya, kita nggak mungkin bermusuh-musuhan, kita nggak boleh bermusuh-musuhan. Kita hanya bisa ayo bersatu, ayo kita mencari titik temu, ayo kita kesampingkan perbedaan yang tidak bisa diapa-apain, pegang masing-masing, ya kan? Ya, sama seperti perbedaan laki-laki dan perempuan misalnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk bersatu, bukan untuk si laki-laki membuat si perempuan jadi laki-laki, atau si laki-laki membuat, atau si perempuan membuat si laki-laki menjadi perempuan, kan nggak kayak begitu ya. Tapi untuk bersatu, ya, laki-laki bersatu dengan si perempuan dalam keadaannya apa adanya dirinya, kan gitu, baru akan bermanfaat persatuannya itu, kan begitu. Jadi kalau kita bersatu di dalam keberagaman, kita bisa saling melengkapi, saling melengkapi, saling meminta satu sama lain, saling menyempurnakan kekurangan masing-masing. Ya, kekurangan satu dilengkapi oleh kelebihan yang lain, dan sebaliknya seperti itu, kan. Inilah, nah, yang aku ingin ngomong sebenarnya adalah justru seperti ini adalah kehidupan yang mengesahkan Tuhan, gitu loh. Kita ribut tentang pengesaan kepada Tuhan. Ya, inilah mengesahkan Tuhan itu seperti ini, ya kan? Bersatu dengan persatuan yang bulat mutlak tanpa mengecualikan suatu golongan dan lapisan, ya, tanpa harus mempermasalahkan perbedaan. Yang perbedaan urusan masing-masing lah, ya kan? Ya, nggak usah klaim paling benar lah, belum tentu you paling benar. Ya, apapun lah agamamu. Ya kan, sekarang udah bukan zaman Nabi, bukan zaman Rasul. Nggak ada yang apa namanya, yang benar-benar bisa menjamin dirinya itu paling benar. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Jadi gimana? Ya sudah, kita saling terima. Ya saling terima, jangan merasa diri paling benar, lalu maksa yang lain. Kalau nggak mau, ya pecah belah kita. Berarti kita musuh-musuhan, berarti kita pecah belah. Enggak kayak gitu. Saling menghormati kemerdekaan, saling toleransi perbedaan. Ya, anggaplah orang lain itu gimana gitu ya. Misalnya kita anggap dia salah, ya kita harus toleransi. Ya, kita harus memahami kekurangan orang lain. Orang lain pun memandang seperti itu kepada kita. Kita yang kurang bahkan menurut mereka, gitu loh. Kamu yang kurang. Ya, dalam hati mereka, dalam hati masing-masing berpikir seperti itu. Jadi kalau ngotot-ngototan gue yang paling benar, lo yang salah, mana ada yang mau untuk yang salah, kan gitu ya, berada di posisi yang salah. Ya, dan dia nggak akan mau mengakui kamu yang paling benar. Karena itu sama juga dia mengakui dirinya salah, kan begitu. Sampai kapan mau kayak begitu? Sampai kiamat. Ya, kiamat lewat pun belum selesai itu urusan. Jadi satu-satunya jalan, kalau kita memang menjunjung tinggi kasih sayang, menjunjung tinggi cinta kasih, ya kan. Kalau kita benar-benar bermindset kasih sayang, ya kasih sayang itu berarti kita menghormati orang lain, menerima orang lain apa adanya, membiarkan dia hidup sesuai dengan coraknya, keyakinan dan cara berpikirnya. Jangan melihat dia benar atau salahnya, kecuali dia merugikan kamu, kecuali dia menyakiti kamu bisa permasalahkan, kamu bisa tuntut orang itu. Tapi kalau dia hanya berbeda keyakinan dengan kamu, buat apa kamu permasalahkan? Ya kan? Karena kamu sendiri juga nggak bisa menjamin diri kamu yang paling benar. Ya, jangan-jangan ya orang yang mengaku dirinya paling benar itulah orang yang di mata Tuhan justru orang yang paling merugi. Ya, karena dia sia-sia perbuatannya, sia-sia apa yang dia lakukan. Ya, itu bisa berlaku kepada siapapun. Tahukah kamu orang yang paling merugi di atas dunia ini?
yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal perbuatannya, sementara mereka merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Dan itu berlaku kepada siapapun, gitu loh. Berlaku pada siapapun. Jadi nggak ada jalan lain buat kita selain daripada kita saling menerima, kita mempertahankan persatuan kita, mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika kita, dan bagaimana caranya supaya semua orang mendapat tempat ya untuk hidup, untuk eksis ya dengan yang lain, ya dengan kesetaraan, dengan persamaan. Tidak ada yang terancam, tidak ada yang dirugikan, semua aman, semua damai. Kita bisa saling menjamin. Bisa nggak seperti itu? Itulah kasih sayang, itulah cinta kasih yang sejati, bukan karena suku, bukan karena ras, bukan karena agama, bukan karena darah, bukan karena nasab, tapi cinta kasih yang murni, benar-benar kita sama-sama makhluk Tuhan. Karena kita sama-sama manusia, karena kita sama-sama makhluknya Tuhan. Bukan karena tendensi, bukan karena kesamaan suku, kesamaan ras, kesamaan golongan, tapi karena kita benar-benar mengasihi, benar-benar mengasihi makhluk lain, benar-benar mengasihi manusia lain. Itulah kasih sayang. Jangan bilang kasih sayang begini begitu, tapi kita apa? Ya ingin menjadi yang paling benar sendiri, ya paling suci dan lain-lain. Ujung-ujungnya ingin berkuasa, ujung-ujungnya ingin memiliki. Itu kan tendensius namanya, ya kan? Itu tendensius namanya. Jadi bukan seperti itu kasih tendensius itu namanya. Ya kasih sayang itu nggak ada tendensi, ya nggak ada tendensi di balik kata-katamu kasih sayang itu. Tanpa syarat kasih sayangmu itu, tidak ada syaratnya. Syaratnya hanya karena dia sama-sama manusia dengan kamu. Kita sama-sama manusia, sama-sama makhluk Tuhan. Ya, makanya alangkah luar biasa ketika ada orang mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia. Woi, mantap itu. Semoga semua makhluk berbahagia. Itulah yang kita inginkan ketika kita sholat misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Kita mengucapkan salam damai dan sejahtera kepada semua orang sebelah kanan kita. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap kiri. Kita mengucapkan selamat sejahtera, damai sejahtera buat semua orang sebelah. Pokoknya semua orang lain itu kita doakan damai dan sejahteranya semua. Ya jangan sampai kontradiktif gitu ya dengan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya guys, jadi itulah mindset kebangsaan kita. Mari kita berjiwa merdeka. Berjiwa merdeka itu adalah kita dapat bersatu dengan siapapun, kita dapat berdamai dengan siapapun, ya kita saling menghormati kemerdekaan. Ya itulah jiwa merdeka. Kita nggak terkungkung, kita nggak mengungkung orang lain, dan juga kita nggak dikungkung oleh orang lain. Ya kita semua merdeka, kita merdeka bersatu, kita merdeka berdikari, kita merdeka dapat berkarya, ya kan? Kita merdeka tidak dikungkung oleh mindset yang salah, yang bisa merugikan orang, bahkan merugikan diri kita sendiri. Dan kita juga tidak dikungkung oleh emosi-emosi yang menghambat kita untuk maju, yang menghambat kita untuk berkembang, menghambat kita untuk sempurnanya kemerdekaan kita. Ya, dan kita mempunyai spiritualitas yang bagus juga, yang tidak sempit, yang tidak egoistik, tapi yang berpikir luas, yang berpikir jauh ke depan, berpikir bangsa, berpikir kebersamaan. Ya, itulah spiritualitas namanya. Tidak hanya bicara diri kita sendiri saja, tapi kita bicara semua bersama, bangsa kita, negara kita, bahkan nasib umat manusia di atas dunia ini, yang termasuk bangsa Palestina sekarang yang ada dalam genosida. Mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, dan mempunyai negara yang merdeka yang tidak lagi bisa diganggu oleh bangsa manapun. Semua bangsa merdeka. Kita menciptakan persaudaraan bangsa-bangsa, dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa.
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke guys, terima kasih atas joinnya semua di channel saya ini. Mudah-mudahan kita semua disempurnakan kemerdekaannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Esa. Mudah-mudahan bangsa kita sempurna juga kemerdekaannya, sempurna kejadian negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesatuannya berbhinneka tunggal ika, republiknya berkedaulatan rakyat. Semoga Tuhan mendatangkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dan memampukan bangsa kita untuk turut mewujudkan dunia baru yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!